kualitas dari dentinnya itu keras, ya, keras, sehingga butuh effort bagi file untuk bisa memotong dengan baik. Oke. Jadi lakukan secara bertahap sampai sepanjang kerja. Jadi jangan ditekan secara pasif, Dok. Jadi misalkan kita masukin, tek, pasif aja masuk aja, tek gitu, tanpa kita lakukan gerakan menyisir atau menyikat di dinding, ya. Saya ulangi, begitu kita masukkan, biasanya kita gerakannya adalah demikian. Oke. Nah, biasanya kalau saya lihat dari manufacturer-nya. Kalau misalkan manufacturer-nya bisa terdapat gutap ya, gutap di file yang kecil, kadang-kadang saya berhenti di situ. Jadi dok, kalau dokter sudah struggle masuk preparasi, kok sulit ya masuknya sepanjang kerja, ada resiko ketika ditingkatkan ke yang lebih besar, itu akan menyebabkan apa? Leach. Ya, leach itu biasanya terjadi di sini, di perpindahan ya, sudut yang di sini dengan sudut yang B. Ini katakan ini garis A, ini garis B. Perpindahannya itu akan menyebabkan suatu kerentanan, risiko. Ya, itu harus diperhatikan. Oke, kita coba irigasi lagi. Oke, kemudian kita lakukan rekapitulasi lagi, dok. Ya. Oke, irigasi lagi. Oke, tinggal kita putuskan naik atau tidak. Nah, ini akan saya coba teruskan saja, ya. Kita akan coba lihat progresnya bagaimana kalau dengan menggunakan 2006. Artinya apa? Ukurannya 20, tapernya 6%. Artinya 2% lebih besar dibandingkan file yang kita gunakan sebelumnya. Oke. Kita coba. Nah, karena kita udah lakukan di awal ya, dan kita lakukan pelan-pelan, nih file yang lebih besar ternyata masih bisa masuk secara smooth. Ya, saya nggak begitu banyak effort. Kenapa? Kerja beratnya tadi kan sudah ada di coronal file tadi ya, yang 2010 sama yang 2004. 2010 untuk 2/3-nya, ya, 2004 untuk sepanjang kerja. Jadi begitu saya masukkan ke 2006, ya, itu ternyata bisa masuk dengan leluasa. Oke, bisa berhenti? Boleh. Tapi kalau dokter pengen lanjut lagi, bisa. Ini saya coba gunakan yang 2506. Oke. Mungkin kalau sejawat lain sambil menyiapkan menu berbuka, silakan dok. Nah ya, sama seperti tadi dok, masukkan dulu tapi jangan sampai ngunci, baru gerakan berputar. Ya, hampir nggak terlalu banyak effort, jadi saya hanya lakukan 3-5 kali tekanan, dia langsung bisa terpreparasi. Ya. Tapi ingat dok, ini sekali lagi tergantung pengalaman. Ya. Kalau sejawat merasa masih agak kaku dalam menjalankan ini, saya sarankan berhenti maksimal di 2006. Ya. Oke. Lakukan rekapitulasi lagi. Nah, ini mohon maaf saya ada file 8 tapi saya lupa taruh mana tadi. Tapi katakanlah kalau dokter pengen apikal patensi ya dok, ini coba saya zoom lagi. Ya. Nah, apikal patensi adalah melakukan tindakan over instrumen seperti ini dok. Ya, kalau dokter lihat ini over instrumen 0,5 sampai 1 mili. Fungsinya apa? Untuk membersihkan debris yang terjebak di foramen apikal mayor. Ya. Lakukan 3-5 detik, gerakannya hanya filing aja seperti ini dok, hanya untuk membebaskan, dan baru lakukan
irigasi. Ya, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Kalau kita mengetahui trik-triknya. Jadi, dokter jangan ngapalin tapi memahami. Ya. Karena tadi filenya banyak sekali ya, ada warna, ada sebagainya, maka pahami fitur-fiturnya. Oke. Nah, tadi saya jelaskan kan, kadang-kadang irigasi nggak bisa sampai ujung. Ya, kadang-kadang debris masih ada. Kadang-kadang kalau sejawat nggak punya budget untuk beli ini dok, endoaktivator ya, harganya kan cukup lumayan. Bisa DP motor NMAX ya. Kita bisa gunakan gutap. Ya, gunakan gutap yang sesuai. Jadi mohon maaf saya adanya yang nomor 2004 di sini. Ya. Tapi misalkan saya berhenti di 2006 atau 2506, maka gunakan gutap nomor 2506, diukur panjang kerjanya ya. Kemudian dokter panjang kerjanya 14 mili, tarik kurang lebih 3-4 mili, kemudian dokter lakukan pumping. Seperti ini. Ya. Ini berdasarkan penelitian saya pada tahun 2013 ya. 2012-2013 teknik pumping ini kita sebut dengan manual dinamik itu ternyata bisa membuka pori-pori dan membersihkan dinding saluran dari smear layer dan sisa-sisa medikamen. Jadi katakanlah dokter pakai kalsium hidroksida atau kadang pakai leather mix. Nah, ini bisa digunakan untuk membersihkan sisa-sisa debris tersebut. Oke. Baru kita irigasi. Ya. Dan keringkan dengan paper point ya. Oke, kalau misalkan paper point-nya nggak eksis, kadang-kadang saya sendiri menggunakan suction intrakanal dok. Ya, dikoneksikan dengan suction. Kita letakkan paper point, nah baru selesai. Mas Fajri masih ada waktu? Ya dok. Atau udah ini kayaknya udah lewat ya? Udah lewat dok, tapi kalau mau masih lanjut nggak apa-apa dok. Ya, oke. Ini sebenarnya kita bisa lanjut lagi dok ke ya. Coba ke saya keringkan di paper point dulu. Ya. Paper point-nya sih kalau kita pakai yang sesuai nomor saja. Ketika pakai paper point, jangan celup-celup aja, dok. Masukkan, tinggalkan. Ya. Tinggalkan 5 detikan lah, 10 detik. Ya. Biasanya kalau ada gejala kapilaritas di ujung ini, dia akan naik ke atas. Oke. Kita coba naik ke atas. Nah ini ya, lihat nih. Mas Jawat lihat nih ada basah ya di sini titik ini ya. Kenapa? Karena dia naik. Jadi jangan buru-buru dok masukin, keluarkan. Enggak, biarkan saja dulu nanti dia akan meresap sendiri. Oke. Untuk memastikan bisa pakai paper point yang berikutnya. Seperti ini. Nah. Ya, untuk memastikan aja. Tapi udah cukup lumayan. Nah, ini masih ada basah sedikit ya, tapi lumayan. Oke, sudah cukup kering. Maka kita bisa gunakan gutap. Ya. Ini mohon maaf gutapnya warna yang kuning ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya cuma demokan cara sementasi, obturasi ya, atau pemasangan dari sealer ya. Di sini saya akan menggunakan sealer ya, dengan resin epoksi ya. Kebetulan kalau pada sediaan ini sudah ada mixing tipnya ya, ini cukup convenient ya. Tapi kalau misalkan dokter nggak mau pakai ini karena dianggap boros, tapi kalau menurut saya dok, biasanya sealer saya udah keburu expired dibandingkan ininya, borosnya ya. Jadi lebih baik saya gunakan mixing tip, ini sangat mudah.
Dan kita bisa letakkan di paper pad. Ya. Dokter bisa letakkan paper pad sepanjang ini ya, kemudian diaduk. Oke. Tapi karena di sini saya menggunakan mixing tip, saya akan coba gunakan mixing tip. Ya. Oke. Ini kurang lebih. Caranya gimana, Dok? Beberapa sejawat ada yang menggunakan file dimasukkan ke dalam. Boleh. Ada yang menggunakan lintulo. Boleh, walaupun ada resikonya. Kalau ada yang menggunakan PowerPoint, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, biasanya saya menggunakan KGU, kongutab utamanya sendiri. Ya. Di ujungnya aja, Dok. Ya. Nggak usah terlalu banyak. Ya. Masukkan ke dalam saluran akar. Ya. Kalau perlu tambah sedikit lagi. Oke, kemudian lakukan gerakan pumping. Seperti ini. Prinsipnya sama dengan menggunakan untuk irigasi ya. Kalau ini apa? Untuk mendistribusikan dengan rata. Ya. Ya, ini sejawat perhatikan. Kita lihat nih. Sudah hampir rata ya sealernya ya. Kenapa? Ya karena saya menggunakan pumping. Karena kalau tidak dipumping, kadang-kadang sealer itu hanya kayak masih ada di sini, Dok. Ya. Yang ini terjebak. Oke. Kita akan coba selesai. Setelah selesai baru kita potong. Maaf, saya nyalakan dulu. Kalau dokter nggak mau susah-susah, Dok, ini ada salah satu gadget ya, kalau kita sebut gadget obturasi ya. Nah, di mana kita bisa ya, kalau terlihat ini ya panas. Ini menggantikan fungsi eskavator panas ya untuk memotong. Ya, seperti ini, Dok. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai SPKG ya, seringkali menggunakan ini untuk menghasilkan pengisian yang 3 dimensi. Ya. Caranya biasanya saya tarik 4-5 mili dari panjang kerja. Ya. Maaf, Dokter Wisnu, sudah waktunya berbuka. Mungkin mau buka puasa dulu. Oh iya, ini saya juga sambil kok. Siap, Dok. Ya. Oke, kita tekan. Nah, ya. Fungsinya apa, Dok? Untuk memanfaatkan kutub di sekitarnya. Ya, jadi kalau misalkan ada lateral kanal atau ada ismus-ismus, dia bisa terdorong. Ya. Setelah itu, kita tunggu sampai 10 detik, biarkan. Kita tekan 1-2 detik, baru kita keluarkan. Ya. Nah, kalau seperti ini, sejawat bisa lihat bahwa sebagian dari gutapnya terangkat. Dok, izin dok. Ya. Ajan dok. Iya, sudah. Dokter. Ini saya sambil minum. Mungkin kepada para peserta lain juga silahkan. Silakan dok. Ya. Aduh, maaf ya. Selamat ini berbuka puasa juga. Baru sekarang ya kita jadi pembicara sampai berbuka. Seru dok, jadi tidak terasa waktunya dok. Iya benar ini, saya nggak kerasa Betul, nih. Nah, baru kita tekan ya. Nah, menariknya sistem ini dok ya, kalau dokter sudah bisa menguasai ya. Ini kan tadi saya potong kurang lebih 4 mili dari panjang kerja. Menariknya kalau dokter akan melakukan pemasangan fiber post, dokter nggak usah repot-repot. Begitu selesai, ini sudah keambil ya gutapnya. Ya. Terus dokter lakukan apa? Preparasi saja dok buat postnya. Gitu. Ya. Jadi sangat convenient sekali. Oke. Nah, bagaimana untuk sisanya? Kadang-kadang kita bisa gunakan gun. Ya, ini mungkin salah satu gun yang kita gunakan ya. Oke. Ini biasanya bisa diatur, dok.
ada yang 220, 150, 180 ya. Biasanya saya sih lebih cenderung di 200. Ya, kita nunggu sampai ini panas. Ya. Sambil saya siapkan pluggernya dulu, Dok. Plugger macam-macam. Di sini saya menggunakan plugger yang untuk kondensasi ini ya, yang sama. Tapi saya nggak gunakan dengan alatnya. Ini saya matikan saja. Ini udah selesai. Oke. Jadi ini kayak hand plugger ya jadinya, Dok. Tapi nggak usah dinyalakan. Ya, satu lagi informasi, kadang-kadang on off-nya ini sejawat bisa lakukan dari banyak sisi. Ya, jadi dokter bisa menekan sisi sini, sisi sini, sisi sini. Ya, jadi sejawat suka menekan pakai jempol, bisa. Menekan pakai jari, bisa. Menekan pakai jari tengah, bisa. Ya, jadi sangat fleksibel. Jadi tidak kadang-kadang kan hanya satu tombol di sini, kita harus meraih. Nggak mungkin pakai jempol seperti ini. Oke. Ini sudah hampir 200 derajat. Nah, ini kita lihat ya. Sudah ada yang keluar. Oke, ini namanya gutap cair, Dok. Ya. Kita akan tembakkan ke dalam saluran akar. Kemudian lakukan pemampatan. Gutap itu shrinkage, Dok, ya, sehingga ketika dokter masukkan harus dimampatkan. Hati-hati, Dok, dokter jangan mengisi akar hanya menggunakan gun, jangan, karena seringkali bubble. Ya, jadi penggunaan gun hanya diperbolehkan pada kondisi ya seperti tadi, Dok, kita pengen down pack, kita pengen pengisian 3 dimensi di area sepertiga apex, kemudian kita ingin mengisi sisanya seperti ini, ya. Oke, tambahkan dikit lagi, ya. Oke, sudah selesai, ya. Jadi ini tinggal kita basis dengan bisa pakai GIC, monggo. Bisa juga kita menggunakan resin komposit, silahkan. Ya, tapi kalau dokter nggak yakin nantinya berhasil atau tidak, bisa gunakan GIC, lebih mudah pembongkaran. Ya. Dan kalau dokter pengen menggunakan resin komposit, pastikan sealernya adalah resin ya. Jangan menggunakan yang eugenol. Karena kalau misalkan menggunakan berbasis eugenol, itu seringkali resin komposit nggak bisa mengeras, Dok, di bagian yang berkontak dengan eugenolnya. Atau eugenol base. Jadi kadang-kadang ada sejawat yang bawahnya itu sealernya, katakanlah indomethacin eugenol, atau zinc oxide eugenol. Ya, eugenolnya itu akan menghambat polimerisasi, Dok, di sini yang berkontak. Bahayanya kalau di jangka panjang ya akan bocor, Dok. Seperti itu. Oke. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, Mas Fajri. Ya. Sejawat bisa lihat ya. Saya coba zoom lagi. Ya, ini adalah hasil pengisiannya. Ya. Baik, Dok. Luar biasa, Dok. Ya, cukup. Boleh dilanjut ke pertanyaan nggak, Dok? Atau dokter ya, mau? Boleh. Boleh, Dok, boleh. Ya? Bentar saya keluarkan dulu. Ya. Oke. Oke, Dok. Saya ini close, ada... saya close dulu ya, sebentar ya. Siap, siap.
Oke, pertanyaannya mana ya? Ini mulai dari yang mana Ini, nih, Dok? Banyak lanjut dari pertanyaannya. yang Dokter Farina, Dok. Tadi Dok yang belum nih, Dok. Izin bertanya, Dok, sudah sejauh mana aplikasi CBCT pada bidang endodontik di tempat dokter dan analisis CBCT apa saja yang dibutuhkan untuk perawatan endo? Terima kasih, Ya, Dok, sebelumnya. terima kasih. Nah, kebetulan kalau CBCT, saya pribadi di tempat rumah sakit masih belum ya, Dok. Tapi kebetulan karena letaknya di Jakarta Pusat, kita menggunakan fasilitas yang ada di FKG UI. Kebetulan kita ada fasilitas CBCT, ya. Cuma memang CBCT yang digunakan itu sudah termasuk interpretasinya, Dok. Nah, jadi kalau ditanya analisis CBCT apa saja yang dibutuhkan, nah itu pertanyaannya adalah kita tahu nggak yang kita inginkan, Dok? Kalau misalkan kita agak ragu-ragu gunakan CBCT untuk mengetahui informasi secara umum, maka kita bisa manfaatkan interpretasi dari spesialis radiologi, kedokteran gigi. Nah, di situ kita bisa baca apa-apa saja temuan atau fitur yang didapat oleh sejawat tersebut. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah ada pertanyaan, CBCT seringkali saya gunakan untuk menganalisis lokasi crack. Yang pertama. Yang kedua adalah kondisi hidden anatomy atau saluran akar di sepertiga apex. Seringkali kalau pakai foto 2 dimensi periapikal itu sulit terlihat. Itu paling Dokter Farina ya. Ya, Farina, Dok. Baik. Pertanyaan berikutnya ya. Lanjut dari Dokter Zahra, kalau Dok. Menggunakan Baiklin. Oh ya, maaf Dok, tadi saya terburu-buru ya. Jadi kalau sejawat pengen menggunakan Baiklin ya, biasanya 1:1, Dok. Ya, jadi katakanlah dokter pengen menggunakan 50 mili Baiklin, maka 50 milinya adalah Aquades. Ya. Kalau bisa, kadang-kadang disarankan yang tidak diencerkan. Jadi murni 5,25%. Ya, kenapa? Itu kalau tadi yang saya tunjukkan di video, Dok, itu 5, sekian persen itu sangat efektif sekali untuk melarutkan jaringan pulpa. Ya, cuma kalau tidak menggunakan rubber dam atau isolasi yang baik itu seringkali menimbulkan iritasi di mukosa, aka sariawan, Dok. Seperti itu. Ya, jadi minimal 1:1, kalau bisa nggak usah diencerkan, murni. Oke, itu dari Dokter Zahra. Untuk Dokter Tiwi, Dok. Ya. Kalau pakai irigasi EDTA, boleh tahu urutan irigasinya. Jika pakai natural dan EDTA, kemudian Aquades, salin. Oh ya, gini Dok. Jadi kalau protokol saya selama preparasi saluran akar hanya menggunakan NaOCl. Selama ya Dok, saya pergantian tiap file, umumnya saya menggunakan hanya NaOCl. Nanti begitu saya sudah sampai file apikal utama, itu kan sudah selesai. Baru saya gunakan NaOCl 2 mili, irigasi Aquades 2 mili per saluran akar, ya. Kemudian irigasi EDTA 2 mili, ya. Kemudian irigasi lagi dengan menggunakan Aquades, baru keringkan. Ya, seperti itu. Dan kemudian diaktifasi kalau bisa Dok dengan manual dinamik. Memang agak melelahkan, tapi hasilnya lebih less komplain ya. Lebih sedikit komplainnya. Kenapa? Karena kalau kita getarkan dengan teknik manual dinamik tadi, itu cukup bisa meratakan atau mendistribusikan irigasi di dalam saluran akar. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, Aquadesnya digetarkan nggak? Ya kalau perlu ya Dok. Karena kan kita juga harus membilas sisa-sisanya tuh yang masuk ke dalam tubulus dentin. Kurang lebih seperti itu Dokter Tiwi. Kemudian ada Dokter Gimbi ya. File yang buat buka akses harus masuk sepanjang apa Dok? Patokannya apa? Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya Dok. Jadi masuknya itu 2/3 atau sejauh yang dokter bisa masuk. Ya. So, dokter bisa masuk. Syukur-syukur bisa masuk sepanjang estimasi. Berarti memang normal akarnya. Langsung dokter cek dengan apex locator. Tapi Dok, kadang-kadang ada beberapa sejawat langsung masukkan 18 mili. Padahal ternyata di 12-13 mili udah mampet tuh, tapi dipaksakan 18 mili. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi leaks.
Ya. Sehingga untuk menghindari kalau memang masuknya 12 atau 13 mili, udah berhenti, tentukan stoppernya, panjangnya berapa, oke 13 mili, baru dokter gunakan file pembuka sepanjang 12 sampai 13 mili tadi. Setelah dibuka, dibesarkan seperti teknik saya tadi, baru gunakan file yang awal tadi masuk. Biasanya jauh lebih lancar dan lebih smooth masuknya. Demikian Dokter Gimbi. Kemudian Dokter Pradika Marta, bagaimana tanggapan mengenai larutan irigasi yang lebih organik seperti citric acid? Boleh dok, silakan. Citric acid itu sebenarnya itu adalah pengganti EDTA, ya. Jadi buat untuk menghilangkan debris anorganik itu bagus, cukup lumayan, ya. Cuma memang dia tidak bisa melarutkan jaringan pulpa. Jadi jangan digunakan secara independen, secara sendiri. Harus dikombinasikan dengan NaCl, dok, citric acid. Demikian, dok. Kemudian dari Oppo F7, ini namanya merek ini ya. Handphone, dok. Oke, ya dokter, siapa nih? Ya dokter Oppo, enggak ya? Pada saat flaring atau prep menggunakan file nomor 10, apakah masih memungkinkan terjadi perforasi atau masuk ke saluran akar sel? Masih, dok. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya ketika kita penjajakan 10, kita harus meningkatkan sensitivitas taktil kita, dan itu butuh latihan. Benar nggak ini saluran? Kalau dia masuk di perforasi, dok, yang dokter rasakan itu seperti nusuk daging. Ya, seperti nusuk daging rasanya. Tapi kalau masuk ke saluran akar, itu seperti gesek dinding. Ya, jadi kerasa kasar-kasarnya. Terlihat kok dok, biasanya itu terasa. Ya, memang itu harus dilatih. Kemudian cara mengeringkan foramen apikal, cara mengeringkan sama. Saya pribadi nggak mengeringkan sampai kering banget, nggak. Saya cukup menggunakan intracanal suction. Ya, banyak dijual dok di vendor intracanal suction yang langsung nyambung ke suction kita. Jadi biasanya kan suction saliva ejector tuh dilepas, digantikan dengan itu, nanti tipnya lebih kecil, kayak jarum irigasi ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Oke, demikian dokter. Kemudian untuk, dokter Pradika lagi, bagaimana prosedur jika tidak sengaja jarum patah? Oke, yang pertama, kita berdoa biar nggak panik, ya dok. Ya, tergantung dokter mau jujur nggak ke pasien, ya. Ya, ini off the record ya dok. Jadi biasanya kalau pasien kita terkadang agak overreacted ya terhadap kabar yang tidak menyenangkan. Jadi kalau beberapa pasien kalau kita kabarkan ada jarum patah, ya langsung menyalahkan kita. Padahal ada kemungkinan memang karena kasusnya yang sulit, ya. Jadi sejawat bisa coba meminta beberapa pendapat dari sejawat SPKG ya. Kira-kira penanganannya seperti apa? Kadang-kadang kalau ada yang dekat dengan saya buat rujukannya adalah untuk menjalani file PSA pada saluran akar sempit. Itu akan kita bantu ambil dan kita kembalikan sisanya ke sejawat tersebut. Jadi untuk menghindari ketidakpercayaan dari pasien, dok. Karena beberapa kasus saya sering kali ada pasien yang jarum patah dirujuk sebenarnya dari sejawat kita. Sudah dijelaskan, pasien mengiyakan, tetapi begitu sampai ke saya, mohon maaf, jadi menjelek-jelekan dan mengatakan bahwa itu tindakan malpraktek. Padahal kan hal-hal tersebut kita bisa coba cegah. Kalau saya pribadi, ya kita kasih penjelasan ke pasien bahwa itu memang keadaan dari anatominya, ya. Sehingga kita nggak akan bisa menyalahkan kecuali apa? Dokternya sengaja, nah itu malpraktek. Dokternya nggak paham, nah itu malpraktek. Tapi kalau dokternya sampai membantu merujuk, itu seharusnya kan membantu pasien tersebut. Itu yang saya jelaskan ke pasien. Ya, jangan lupa inform concern dok. Ya, oke, ini lagi demo. Oh, udah. Ini ada lagi dua lagi dok dari dokter Brina Listiani. ya. Dok. Oke, dokter Brina. Preparasi dengan jarum rotary pada saluran biasanya bisa digunakan sampai berapa saluran akar, dok? Nah, tergantung berapa bengkok, dok. Tadi saya lihat ya, kalau misalkan pada
blog yang saya